Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Elsa Mizawa dan Siti Rabia di sini akan menjelaskan tentang identifikasi materi pembelajaran IPA SD dan praktikum IPA. Baik, di sini ada praktikum IPA yang merupakan kegiatan belajar yang membutuhkan pengamatan terhadap percobaan atau pengujian di laboratorium, yang mana diikuti dengan analisis dan penyimpulan terhadap hasil pengamatan tersebut. Lalu ada tujuan praktikum IPA. Yang pertama itu ada praktikum yang membangkitkan motivasi belajar IPA. Yang kedua ada praktikum untuk mengembangkan keterampilan dasar untuk melakukan eksperimen. Dan yang ketiga ada praktikum menjadikan wahana belajar pendekatan ilmiah. Yang keempat ada praktikum yang menunjang pemahaman materi pembelajaran. Lalu ada praktikum IPA di SD, yang mana dalam pembelajaran IPA di sekolah dasar ini, praktikum dapat digunakan sebagai suatu rangkaian sebuah kegiatan yang memungkinkan seorang siswa menerapkan keterampilan atau mempraktikkan sesuatu dengan melakukan penerapan beragam keterampilan proses sains sekaligus dengan pengembangan sikap ilmiah yang mendukung proses perolehan pengamatan atau produk ilmiah dalam diri siswa. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari rekan saya tadi, yaitu tentang implementasian materi IPA di SD pada praktikum IPA. Nah, pada penjelasan sebelumnya, teman saya sudah menjelaskan seperti apakah itu praktikum IPA dan praktikum IPA di sekolah dasar. Nah, di sini saya akan menjelaskan kepada teman-teman bentuk praktikum IPA di SD pada materi IPA, yaitu tentang metamorfosis. Sebelum kita mengetahui seperti apakah bentuk praktikum IPA pada materi metamorfosis ini, saya akan menjelaskan kepada teman-teman apa itu metamorfosis. Nah, metamorfosis itu merupakan suatu proses perubahan pada hewan, yaitu berupa perubahan bentuk tubuh dan struktur tubuh setelah proses penetasan ataupun kelahiran pada hewan tersebut. Perubahan fisik itu terjadi akibat pertumbuhan sel dan diferensiasi sel. Nah, selanjutnya adapun jenis dari metamorfosis itu sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu metamorfosis sempurna dan yang kedua metamorfosis tidak sempurna. Yang pertama metamorfosis sempurna, seperti yang kita lihat pada gambar, di mana yang pertama metamorfosis sempurna, yang dimana perubahan bentuk tubuh pada hewan tersebut itu terjadi secara sempurna. Contohnya pada gambar. Yang pertama yaitu metamorfosis sempurna, yang dimana perubahan dari bentuk tubuh hewan tersebut itu terjadi secara sempurna. Contohnya pada gambar di belakang ini yaitu kupu-kupu, di mana perubahan itu terjadi melalui 4 fase, yaitu yang pertama telur, yang kedua ulat, yang ketiga kepompong, dan menjadi kupu-kupu. Dimana dari perubahan kupu-kupu tersebut itu tuh memiliki bentuk tubuh yang berbeda-beda, tidak memiliki bentuk tubuh yang sama, tidak sama dengan metamorfosis yang tidak sempurna. Sedangkan metamorfosis tidak sempurna itu tuh dimana perubahan bentuk tubuh hewan itu tuh secara keseluruhan itu terjadi secara tidak sempurna. Contohnya pada gambar di belakang ini yaitu belalang. Seperti pada gambar itu tuh kita melihat bahwa perubahan dari belalang tersebut itu memiliki tubuh yang sama, cuman dalam ukuran yang berbeda. Yang pertama di mana belalang itu bertelur, telurnya menetas hingga menjadi belalang, namun dalam ukurannya itu berbeda-beda. Yang pertama itu ukuran yang kecil, yang sedang hingga menjadi belalang dewasa. Nah, pada pembahasan
Jadi, seperti apakah bentuk praktikum IPA di sekolah dasar pada materi metamorfosis ini? Di mana dengan praktikum IPA di sekolah dasar pada materi ini, anak-anak atau peserta didik itu akan lebih mudah memahami tentang materi metamorfosis. Nah, jika seorang guru hanya menjelaskan apa itu definisi metamorfosis, jenis-jenis metamorfosis, dan tidak melihatkan secara langsung seperti apakah bentuk perubahan pada hewan tersebut, biasanya peserta didik itu tidak akan mampu memahami secara langsung seperti apakah perubahan-perubahan yang terjadi pada hewan tersebut. Nah, dengan praktikum IPA di sekolah dasar, peserta didik akan mampu melihat proses pada metamorfosis hewan tersebut, proses perubahan pada hewan tersebut. Di sini saya mengambil contoh untuk peserta didik itu proses metamorfosis kupu-kupu atau bisa kita sebut dengan metamorfosis sempurna. Namun pada proses ini saya hanya menyuruh kepada peserta didik itu tuh untuk memulai dari ulatnya atau larvanya. Karena untuk menemukan kupu-kupu hingga kupu-kupu itu bertelur itu tuh cukup sulit, dan di sini saya akan hanya mengambil hewan yang mudah ditemui di sekitar peserta didik atau di sekitar lingkungan hidupnya, yaitu larva. Yang pertama yaitu dimulai dari larva. Proses larva itu besar hingga menjadi kepompong. Selanjutnya kepompong itu tuh berapa lamakah waktu kepompong itu tuh hingga menjadi kupu-kupu, dan sampai menjadi kupu-kupu seutuhnya, kupu-kupu yang indah atau disebut dengan imago. Nah, di sini nih peserta didik akan bisa melihat berapa lamakah proses perubahan pada hewan tersebut hingga menjadi kupu-kupu. Oke, cukup sekian penjelasan dari kami tentang praktikum IPA di SD pada materi metamorfosis sekolah dasar. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.